Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Assalul khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan yang menurut Pak Ketua Permika 10 indah, tapi apa ya tadi? Tapi dan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya merasa tidak tahu harus mengucapkan apa setelah mendengarkan 2 atau 3 orang yang telah berbicara begitu elokuen sebelum kita ya, sebelum saya. Pak Yudi sendiri, saya kira seorang pembicara yang sangat luar biasa dengan pilihan kata-kata puitis yang sangat indah dan tak ada orang yang menyangkal itu. Dan ketika mendengarkan laporan Pak Ketua Permika 10, Pak Syarnubi, saya tidak punya kata-kata, Pak. Tidak punya kalimat. Tapi saya punya huruf. Mau tahu hurufnya, Pak? Wow. Saya kira sangat luar biasa, sangat komprehensif ya apa yang dilaporkan oleh Pak Syarnubi selaku Ketua Permika 10 yang tentunya merefleksikan kontribusi semua pengurus Permika 10 maupun mereka yang tidak masuk dalam pengurus secara formal tapi menjadi bagian dari komunitas. Dan di dalam komunitas itu ada yang bernama Ridwan Hasan juga. Karena saya pun anggota Permika. Pak Herman, saya kira itulah hakikat perjuangan ya Pak. Bapak-bapak kita ini, senior-senior kita ini yang datang lebih dari 20 tahun yang lalu adalah para pejuang. Orang-orang yang berani meninggalkan kampung halaman, tanah air yang nyaman. Oke, ada kesulitan tapi tentu tetap rumah, negeri sendiri adalah tempat terindah dalam kehidupan kita. Tapi itu ditinggalkan dan saya ingat betul Pak Herman selalu mengangkat cerita. Ukuran uang pada saat itu tidak menjadi faktor utama. Kalaulah hanya 1,5 kali dari gaji yang didapatkan di Indonesia pada saat itu, kata orang Palembang, daungunya tidak sesuai. Benar kan? Jadi semangat untuk masa depan yang lebih baik karena salah satunya untuk generasi muda kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di luar negeri untuk punya wawasan yang lebih luas dan itu terbukti. Nah, dalam kaitan itu mungkin saya berbeda pandangan Pak dengan apa yang tadi Pak Herman sampaikan ketika generasi tua itu sepertinya memberikan sikap yang kontradik terhadap apa yang dilakukan oleh adik-adiknya pada saat itu. Karena Pak Herman pada saat itu muda dan sekarang masih muda, mudah-mudahan. Saya kira mungkin ada sisi lain. Mereka ingin melihat, mereka ingin men-challenge anak-anak muda itu. How strong you are. Bagaimana gitu ya? Jadi memang mungkin karena itulah ada ujian itu, Tuhan Maha Kasih, dikasih ujian itu. Dan ternyata Permika telah melewati Permika 10 20 tahun. Lancar, sukses, dan kita saksikan para sesepuh kita yang ada di ruangan ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan keteguhan
sikap dan menjaga identitas bangsa di luar negeri, berkarya di luar bidang tugas kesehariannya, sambil mempertahankan semangat itu untuk diturunkan kepada generasi berikutnya. Tidak mudah. Jadi saya kira kebahagiaan seorang pengurus dari satu organisasi atau satu perkumpulan biasanya adalah meyakinkan adakah orang yang akan meneruskan ini. Terima kasih Pak Sarmudi, Anda telah melanjutkan itu. Karena juga Anda telah menerima tongkat estafet dari para senior kita sebelumnya. Pak Alvin, tantangan maha berat ke depan. Jadi saya kira, tapi insya Allah Pak Alvin, KBRI, saya merasakan 2 tahun kurang beberapa bulan di KBRI bersama-sama teman-teman yang lain. Saya kira teman-teman staff yang ada di sini, yang silih berganti juga. Oh ya, ada satu pendatang baru, Pak Iwan. Pak Iwan ini pendatang baru. Baru kira-kira 1 bulan kurang ya. Seminggu ya, seminggu. Sahabat lama saya, dengan pengertian baru di sini, lama dengan saya. Saya 60, dia kurang sedikit. Saya yakin yang lebih dulu pun merasakan feeling yang sama. Jadi entah siapa yang dibantu. Ketika Permika menyebutkan dibantu oleh KBRI, saya juga bertanya, kayaknya 2 arah ya. KBRI pun dibantu oleh Permika. Jadi aktivitas yang kita lakukan dalam mengemban diplomasi yang menjadi tanggung jawab formal Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia itu tidak akan berjalan dengan sempurna, tidak akan berjalan dengan baik kalaulah dia eksklusif menjadi milik KBRI atau milik diplomat-diplomat yang official dicetak untuk itu. Karena yang namanya pekerjaan diplomasi, saya kira salah satu sahabat kita Prof. Anto yang juga merupakan sekjen. Ada yang tahu bahwa Prof. Anto ini selain dosen adalah sekjen? Tidak ada yang tahu? Belum. Second generation. Oh iya. Karena beliau adalah anak seorang diplomat senior kami. Ayah beliau adalah seorang duta besar, Ayub Mohsin, yang terakhir menjabat duta besar kita di Vietnam ya Pak ya. Dan saya tidak tahu apakah refleksi perjalanan sejarah Pak Profesor Anto melalui ayah beliau akan terjadi juga pada saya. Karena saya alhamdulillah pada saat ini menjadi seorang duta besar, anak saya sedang bersekolah S2 dan tidak kepengen jadi diplomat. Tapi dia ingin berkecimpung di dunia pendidikan dan research, barangkali akan berada di tataran itu. Tapi paling tidak artinya figur seperti Prof. Anto dan mungkin anak saya Widat itu akan menjadi satu figur yang pernah hidup atau berada dibesarkan dalam 2 dunia ini. Pada satu sisi dia berada di keluarga diplomat yang formal, pada satu sisi yang lain dia menjadi diplomat yang informal. Dan kedua aktor itu berjalan seiring dari waktu ke waktu, dan itulah yang membuat capaian nama baik bangsa dan tujuan atau kepentingan nasional kita di negeri tertentu menjadi kuat derap langkahnya karena masyarakat yang melakukan itu. Saya kira diaspora Indonesia di Doha, di Qatar, dari waktu ke waktu telah membuktikan itu dari generasi ke generasi. Dan saya sendiri kadang-kadang akhir-akhir ini merasa banyak sekali pujian yang diberikan oleh teman-teman juga. Kenapa Indonesia bisa selalu muncul dalam berbagai kesempatan? Saya bilang, saya rasanya tidak melakukan apa-apa. Tapi misalnya ketika istri-istri kita ngumpul, tiba-tiba mereka senang main musik angklung misalnya. Mereka senang menari bareng gitu ya.
Wisma misalnya menjadi tempat ajang berlatih. Dan saya senang sekali ketika ibu-ibu berlatih begitu serius. Berapa hari belakangan ini grup ILA ini berlatihnya luar biasa, ya. Dan saya tidak berani menggoda mereka karena lagi serius latihan, bagus sekali. Tapi ada meja kecil, Pak. Ada meja kecil, ada banyak makanan. Saya bilang saya tidak berani menggoda orang main musik ini, tapi saya tergoda oleh makanan ini. Jadi saya cicip juga makanan kecilnya itu. Jadi ada juga manfaatnya ketika itu. Tapi artinya kedekatan masyarakat dengan kita itu tidak cuma di kantor, tidak cuma ketika ada keperluan urusan dokumen-dokumenan, kira-kira begitu. Tapi lebih dari itu, kedekatan itu memang betul-betul dirajut dengan keikhlasan ya Pak ya, datang, dan itu menjadi satu hal yang sangat positif. Belum tentu itu dimiliki oleh komunitas lain. Nah, kesadaran dan tantangan dalam menghadapi kehidupan masyarakat kita di luar, masyarakat kita yang terus tumbuh berkembang pun menjadi bertambah ketika durasi kehidupan kita di sini telah melewati satu generasi. Lahir anak pun bahkan sudah ada yang melahirkan anak juga, ya kan? Bapak-bapak sudah ada yang bermantu, sudah ada yang bercucu kan, ya enggak? Dan anak-anak itu tidak seperti kita yang dihidupkan dengan lingkungan kampung, nuansa tanah air sepenuhnya, atau yang kita biasa main waktu kecil tak pakai sepatu Pak ya. Sekarang mereka sepatunya banyak sekali gitu kan, berbeda-beda. Nah, maksud saya adalah ikatan emosional mereka dengan tanah air tentu tidak sekuat kita. Nah, bagaimana nih tantangannya? Nah, itu pun juga program-program yang kita buat, misalnya dalam upaya kita memelihara semangat nasionalisme, identitas diri, itu tidak akan pernah juga bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada support dari masyarakat. Nah, hal-hal ini saya kira tidak bisa dilepaskan juga dari keberadaan Permika sebagai payung itu, ya kan? Saya tidak tahu apakah memang hubungan Permika dengan Pokmas ini struktural, garis instruktif, ya mungkin pandangan bisa macam-macam, tapi fakta yang saya tangkap adalah Permika hadir sebagai payung, diterima dengan kerelaan oleh berbagai Pokmas. Pokmas itu berjalan karena apa? Karena memang kita mempunyai pikiran dan niat yang sama untuk menjaga identitas kita, untuk menjaga kebersamaan kita. Tapi saya titip juga bahwasanya sebagian besar kita yang berada di ruangan ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah, Tuhan yang Maha Esa berikan kepada kita dengan cukup baik, cukup enak barangkali ya Pak ya. Tapi juga ada sebagian dari saudara kita yang kurang beruntung. Barangkali ini pun nanti bisa menjadi satu tantangan baru dari Permika 11 untuk melihat bagaimana supaya hal-hal ini juga menjadi perhatian kita. Saya tidak akan berbicara secara detail, tetapi ada yang tinggal di shelter misalnya, ada juga yang tinggal di luar shelter. Kita tahu mereka dihadapkan pada berbagai macam kesulitan, selain tentu berkembang di tanah air. Nah, hal lain yang juga menurut saya bagus, penting adalah apa sih tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di luar negeri, adalah menjaga kontinuitas. Kita mampu menjaga kontinuitas Permika 1 sampai 10 dan sekarang masuk yang ke-11, insya Allah forever. Dan kita melakukan itu dengan pemilu. Dan ini adalah satu Indonesia kecil
yang ada di luar negeri. And we have a big Indonesia yang hajatannya akan segera kita lakukan dan kita hadapi pada tahun 2024 bulan Februari. Baunya sudah sampai di sini. Ya kan? Cerita-cerita telah mulai bergulir. Ya kan? Pesta sebentar lagi akan riuh, ramai, dan insya Allah menggembirakan. Tapi tentu perlu disiapkan dengan baik. Jadi nanti saya selaku Duta Besar sesuai dengan amanat dari Jakarta, saya minta sekali lagi juga kerelaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk menjadi bukan bagian yang tidak terpisahkan saja, tapi menjadi motor dari panitia pemilihan luar negeri, karena paling tidak masyarakat Indonesia di Qatar telah lulus dalam tryout pemilu. Luar biasa. Dan bukti kemampuan masyarakat Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari KBRI Qatar dalam melaksanakan tugas-tugas kebangsaan kita dan tugas-tugas kemanusiaan kita, yang paling kuat adalah Satgas COVID-19. Wabah hampir usai, tapi belum lagi bersih sepenuhnya. Jadi eksistensi Satgas COVID-19 masih kita perlukan. Kalaulah nanti, saya tidak tahu pada tahun 2023 apakah secara formal dia masih dimasukkan sebagai program resmi, tetapi yang saya inginkan adalah solidaritas dan kebersamaan masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan bersama, dan kepedulian itu janganlah usai karena satgasnya telah berakhir. Mudah-mudahan itu akan berlanjut, apalagi kita juga punya beberapa organisasi masyarakat POKMAS kita yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan kontribusinya nyata. PPNI yang baru berkongres luar biasa di sini, kemudian ada PDITT, dan tentu semua yang tidak tergabung secara resmi ke sana tapi menjadi bagian tidak terpisahkan. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya tahu malam beranjak terus menuju larutnya, dan ada satu ungkapan yang barangkali kalau saya tidak bacakan ini, saya punya sahabat Pak Ali Murtado yang orangnya sangat rajin menulis, sangat rajin mencari referensi, dan saya rasakan itu adalah satu referensi yang bagus. Jadi saya izin ya, saya kutip, saya bacakan. Ini adalah statement yang pernah dikeluarkan seorang diplomat Amerika, seorang dubes Amerika namanya Christopher Stevens, yang pernah bertugas di Libya. Dia mengatakan, the relationship between the government is certainly important, but the relationship between and among the peoples should become the foundation of our diplomacy. So it goes to you. This sentence is reflecting how strong the support of the community to the diplomacy itself. Nah, apakah saya masih boleh melanjutkan? Mudah-mudahan boleh ya. Tapi saya rasa saya sudah menyampaikan semua. Ada satu hal saya titip lagi. Ada satu pekerjaan yang tidak didapatkan begitu saja, merupakan apresiasi dari negeri di mana kita berdomisili dan telah kita siapkan begitu matang, dan bahkan menimbulkan banyak tanya dari rekan dan sahabat diplomat dari negeri yang lain, bagaimana Indonesia bisa menjadi partner country dari Qatar Indonesia Year of Culture yang sebentar lagi juga baunya sudah berasa di depan kita ini. Kegiatannya telah mulai berlangsung persiapannya. Jadi sekali lagi kami mohon terus dukungan dari masyarakat, dan
dan pernikah tentunya sebagai motornya nanti, agar kegiatan-kegiatan Qatar Indonesia Year of Culture pada tahun 2023 yang setidak-tidaknya akan ada 20 rangkaian kegiatan yang sudah tercatat akan dilakukan di Qatar di berbagai tempat tentunya dengan berbagai macam skala. Ada yang kegiatan yang berdiri sendiri, ada kegiatan yang menjadi bagian dari kegiatan lainnya. Jadi ada Festival Indonesia misalnya, dan ada yang lain-lain, The Book Fair dan sebagainya. Dan ada 18 kegiatan yang akan dilakukan di Jakarta. Jadi saya sangat mengharapkan bapak-bapak dan ibu akan terlibat di sana. Baiklah, saya kira saya merasa tidak lengkap kalau Pantun. kata-kata puitis Pak Yudi tidak berbalas. 1-0. Jalan-jalan ke kota Doha, jangan lupa membeli kurma. Cakep. Selamat kepada ketua pernikah. Semoga Allah beri jalan kurnia. Amin. Ambil sepiring buah pepaya. Cakep. Dipesan juga jus alpukat. Lapar. Warga Indonesia di Qatar tetap berjaya dengan permika yang makin melekat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.